Baiklah, tadi sudah diperkenalkan nama saya Dr. Utami. Kemudian hari ini kita akan berbicara mengenai praktik kolaborasi. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan atau saya pakai di sini. Ya, ini lingkup presentasi. Ya, singkat. Mungkin nanti untuk moderator saya diingatkan 5 menit sebelum presentasi waktu berakhir, dan kalau ada yang ingin diklarifikasi mohon langsung saja sampaikan untuk klarifikasinya. Dan kenapa sih kita membicarakan mengenai praktik kolaborasi, ya? Nah, di sini ini dalam skup dunia, ya. Di seluruh dunia pun isunya adalah adanya krisis tenaga kesehatan. Nanti seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, gitu ya. Nah, Indonesia juga mengalami, gitu ya, tantangan dalam aspek baik itu kuantitasnya, baik itu kualitasnya, kemudian relevansinya, dan juga distribusi dari tenaga kesehatan, gitu. Kemudian, ya, ini fakta lagi bahwa saat ini miliaran dari penduduk di seluruh dunia sangat sulit mengakses pusat layanan kesehatan yang berkualitas, gitu ya. Itu karena di satu sisi adanya kurangan yang sangat signifikan, gitu, dari jumlah yang sangat kurang, kemudian imbalance skill, kemudian adanya distribusi geografis yang tidak merata dari tenaga kesehatan yang berkualitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kebutuhan akan kesehatan pada seluruh masyarakat atau penduduk dan harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu membutuhkan suatu jumlah, kualitas maupun relevansi dari tenaga kerja kesehatan yang profesional, sehingga nantinya akan dapat menghasilkan outcome kesehatan yang diharapkan. Nah, di sini ya, isu di Indonesia itu sangat banyak, ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah sering mendengar mengenai pasien safety, ya. Pasien safety itu di mana-mana berdengung, ya, terutama di rumah sakit. Nah, pasien safety ini berkaitan juga dengan GCI, ya. Jadi beberapa rumah sakit sekarang, ya, sedang menggalakkan ini GCI ini. Jadi Joint Commission Internasional, jadi berstandar secara internasional. Berbicara mengenai pasien safety, ini erat kaitannya dengan kejadian malpraktik. Ya, malpraktik itu pernah dengar, ya, artinya beberapa waktu lalu juga ada isu mengenai malpraktik. Walaupun malpraktik itu tidak selalu dari tenaga kesehatan, ya, malpraktik bisa terjadi di profesi lain juga, gitu ya. Jadi tidak harus dari tenaga kesehatan. Malpraktik itu sendiri juga ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja, gitu ya. Yang disengaja tentu itu suatu kejahatan, tapi yang tidak sengaja seringkali berkaitan dengan kelalaian ataupun tidak terpenuhinya standar profesi. Nah, selanjutnya kita berbicara atau kita sering mendengar juga mengenai kompetensi, ya. Akhir-akhir ini profesi apapun kita ngomongin kompetensi. Lu kompeten nggak ya ngerjain ini, gitu, ya. Jadi kompetensi itu bisa dicapai, ya, dengan sistem pendidikan yang baik, gitu ya. Kemudian sistem kompetensi ini juga akhirnya akan membuat standar profesi kita tercapai, gitu ya. Jadi kita punya standar profesi, kemudian punya tenaga yang kompeten untuk mengerjakan bidangnya masing-masing. Di sisi lain, akhir-akhir ini kesehatan itu memang jadi kesehatan itu sangat mahal, itu memang tidak salah, ya. Jadi usahakan jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi sakit, gitu ya. Nah, pemerintah memang dengan niat yang sangat baik melalui sistem jaminan sosial nasional, salah satunya adalah jaminan kesehatan nasional, ini diberikan
ini merupakan suatu mandatori ya dari pemerintah, di mana nanti orang yang membayar iuran itu akan diberikan layanan kesehatan yang sesuai. Nah, di sisi yang lain, problem kita adalah saya dapat baca di bank data yang dikeluarkan oleh Kemenkes tadi malam. Saya itu sangat susah saya copy sehingga tidak masuk di PowerPoint, bahwa jumlah tenaga kesehatan kita ya di 7 tempat itu jadi sangat kurang gitu ya. Apalagi sebaran tenaga kesehatan sangat tidak merata. Ya, terfokus pada daerah-daerah Jawa, Bali, Sumatera gitu ya. Kemudian perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan dengan penduduk juga masih sangat kurang gitu ya. Ada yang hanya sekitar 2 tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Ya, sangat-sangat tidak ideal gitu ya. Nah, itu adalah faktanya. Nah, kenapa kita ngomongin ini gitu? Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, WHO sendiri, ini WHO merekomendasikan suatu kolaborasi untuk solusi dari krisis tenaga kesehatan tadi dan juga masalah-masalah kesehatan global. WHO merekomendasikan tidak begitu saja, itu tentu ada data, ada risetnya, ya. Jadi sehingga praktek kolaborasi inilah yang diharapkan bisa mengatasi krisis tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa masalah kita, ya di sini, ya seringkali muncul masalah kalau komunikasi kita tidak beres, gitu ya. Jadi satu berpikiran lain, satu berasumsi yang berbeda dengan yang lain. Kita semua setuju, gitu ya. Jadi dalam suatu praktek kolaborasi, modalnya adalah komunikasi, modalnya, gitu ya. Komunikasi tidak hanya verbal, tapi bisa non verbal. Ya, apa yang terjadi kalau tidak ada komunikasi? Ya, suami istri kalau nggak komunikasi, satu hadap barat, satu hadap timur, nggak akan ada kalian di sini, anak-anaknya, gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Nah, selanjutnya, ya ini fakta lagi, gitu ya. Jadi medical system di seluruh dunia, di pelayanan sistem kesehatan itu banyak yang terfragmentasi, gitu ya, terpisah-pisah, terpecah-pecah, tidak menjadi satu, gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain, kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau tenaga kerja di bidang kesehatan itu merupakan suatu hambatan untuk tercapainya Millennium Development Goals, gitu ya, dari WHO. Jadi MDGs ini nggak tercapai oleh karena adanya kekurangan dari tenaga kesehatan, terutama yang berkualitas. Nah, untuk itu solusinya kembali lagi ke interprofessional collaboration. Nah, di sini ya kita bisa melihat di sini dari gambar ini ya. Jadi dia datang ke triase, kemudian datang ke dokter mata, ini melakukan ronsen dan sebagainya, ini terfragmentasi. Ini ngomong gak sih dokter satu dengan yang lainnya yang menangani dia, gitu ya. Jadi ditangani secara terpisah. Ya, seringkali terjadi dokter A meresepkan analgetik misalnya, dokter lain juga meresepkan analgetik dengan nama dagang yang berbeda, tetapi isinya sama. Kalau kita tidak berkomunikasi dan tidak memperhatikan teman-teman dari bidang lain, tentu akan menimbulkan dampak yang negatif pada pasiennya, gitu. Nah, kemudian kita akan memastikan apa sih kolaboratif praktis itu, gitu ya. Kolaboratif praktis dalam dunia kesehatan ya ini terjadi kalau adanya profesi yang berbeda, ya, bekerja bersama-sama dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan pengasuhnya, dengan komunitas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang maksimal. Nah, bagaimana caranya agar tenaga kesehatan dapat melakukan praktek kolaborasi? Ya, jadi bagaimana kita bisa praktek kalau kita nggak belajar dulu, gitu ya? Praktek harus belajar dulu, gitu. Nah, jadi dipersiapkanlah
melalui interprofessional education yang nanti mungkin akan dibawakan oleh Dr. Wayan mengenai teknisnya gitu ya, seperti apa sih IPE itu sebenarnya, untuk nanti kalian bisa melakukan praktik kolaborasi. Nah, dalam bagian ini tidak bisa dipisahkan IPE dengan kolaboratif praktis, karena ini suatu proses gitu ya. Kita menginginkan adanya tenaga kesehatan yang siap melakukan praktek kolaborasi. Bagaimana dia bisa siap kalau tidak pernah disiapkan melalui interprofessional education? Nah, melalui proses inilah akhirnya akan muncul kolaboratif praktis gitu ya, tidak akan muncul dengan sendirinya bimsalabim gitu ya. Nah, harus ada prosesnya, dan ini kemudian akan meningkatkan outcome kesehatan. Nah, saya menyampaikan sedikit saja tentang IPE, mungkin Dr. Wayan nanti yang menjelaskan teknisnya. Nah, ini IPE ini ya, namanya IPE education, jadi ini prosesnya ya, di mana profesi yang berbeda atau mahasiswa dari profesi yang berbeda belajar bersama with, from, and about each other ya, untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi tadi sehingga siap untuk melakukan praktik kolaborasi. Nah, di sini mengapa IPE itu perlu ya? Jadi ini hanya overview mengenai IPE. Yang pertama, kembali lagi bahwa ada riset mengatakan bahwa untuk patient safety, kemudian dikatakan bahwa IPE bisa meningkatkan kolaborasi interprofesional. Jadi memang kolaborasi interprofesional, praktek kolaborasi tidak bisa dilepaskan dari interprofessional education. Ya. Kemudian di sini penanganan pasien adalah sering sangat kompleks ya. Saya tadi ya, kompleks sekali ya. Nah, itu membutuhkan suatu skill dan disiapkan melalui IPE. Nah, di sini goal dari IPE ini adalah kolaboratif praktis dan teamwork. Ya. Untuk kolaboratif praktis dan teamwork, saya tidak punya gambar bahwa di rumah sakit itu sebenarnya kita sudah sering melaksanakan yang namanya rapat tim. Ya, teamwork itu sebenarnya ada. Cuma kita tidak terlalu fokus untuk menamai itu apa, tidak mengerti bahwa itu kolaboratif praktis lah, apalah istilahnya gitu ya. Tapi kita sudah mengerjakan gitu ya. Nah, dengan adanya isu kolaboratif praktis ini, kedepannya diharapkan kita lebih aware ya, lebih waspada, lebih enggak lagi kolaboratif praktis yang harus saya terapkan nanti pada praktek klinik saya ya. Berikutnya, nah, apa sih untungnya kolaboratif praktis gitu ya? Nah, ini bisa meningkatkan akses terhadap pelayanan dan juga meningkatkan koordinasi terhadap pelayanan kesehatan gitu ya. Kemudian penggunaan sumber daya yang sesuai, itu spesialistik yang sesuai, kemudian akan meningkatkan outcome dari pasien dengan chronic disease dan juga adanya patient care dan safety. Ya, kembali patient safety. Ya, patient safety. Nah, kemudian, ini juga kolaboratif praktis bisa menurunkan komplikasi pasien. Dan ini sudah berdasarkan riset ya, bukan saya ngomong gitu ya, ini sumbernya dari WHO. Dan ini menurunkan lama rawat inap. Sehingga apa? Implikasinya adalah biaya akan menurun, berkurang. Ngapain merawat stroke 1 bulan? Padahal dia harusnya pulang cuma 1 minggu gitu misalnya ya. Nah, kemudian adanya konflik di antara pengasuh, kemudian adanya staff turnover, kemudian hospital admission, jadi berkurangnya pasien yang datang berobat, kunjungan berobat juga berkurang karena pasiennya banyak sudah jadi sehat. Ya, kemudian mengurangi clinical error, kemudian mortalitas ya. Nah, selanjutnya untuk kesehatan mental masyarakat, nah ini ya bisa dilihat di sini, ini yang punya keuntungan untuk untuk pasien juga dan juga caregivernya ya, untuk pengasuhnya. Kemudian compliance terhadap pengobatan, kemudian durasi dari pengobatan, cost of care, jadi berimplikasi terhadap biaya juga ujung-ujungnya ya. Jadi insiden bunuh diri menurun gitu ya,
Jadi untuk penanganan psikiatrik disorder juga meningkat dan menurunkan kunjungan outpatient, ya. Nah, di sini kita mungkin masih ada beberapa yang masih rancu ya mengenai interdisciplinary, interprofesional, dan multiprofesional. Yang namanya berkolaborasi itu tidak hanya datang bersama, duduk seperti ini, datang bersama, kemudian mendengarkan hal yang sama tanpa ada interaksi. Gitu ya, namanya kolaborasi harus ada interaksi dan harus lebih dari satu orang. Gimana kolaborasi kalau sendiri? Gitu ya, kolaborasi minimal lebih dari satu profesi. Nah ini kalau di antara dokter anak, bedah dan sebagainya ini disebut sebagai interdisiplin saja, itu satu profesi. Nah, multiprofesi kalau lebih dari satu profesi, tanpa adanya interaksi satu dengan yang lainnya, gitu ya, ada di sana bersama-sama. Nah ini manfaat dari praktek kolaborasi, gitu ya. Jadi untuk mengurangi kejadian malpraktik, meningkatkan kepuasan pasien, dan menghemat biaya kesehatan ya pada era JKN sekarang. Nah, kembali ke safety first ya. Jadi ini yang harus mendengung di telinga ya. Nah, safety first, bagaimana jadinya kalau seorang pasien sangat ketakutan akan terjadi komplikasi oleh karena dia tidak yakin dengan penanganan di suatu pusat layanan kesehatan gitu ya. Bagaimana seorang pasien menjadi sangat cemas sampai akhirnya tidak berani memutuskan untuk melakukan tindakan atau tidak, gitu. Ya, jadi buatlah pasien itu nyaman seperti ini, gitu ya. Dokternya datang, pasien, perawat dan profesi lainnya datang dan dengan penuh tanggung jawab merawat pasien, gitu ya. Jadi sehingga pasien akan merasa aman dan akan berasa ditolong. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memang kita masih baru 6 program studi ya di sini. Nah, dalam kolaboratif praktis, pasien adalah senternya. Ya, jadi pasien adalah yang utama. Bagaimana kita meningkatkan outcome pasien dan keselamatan pasien. Kegiatan ya, jadi ini adalah sharing mengenai kegiatan IPE. Ya, jadi yang saya dapatkan selama 1 bulan di Dalhousie University di Kanada, selama 1 bulan. Jadi mereka melakukan aktivitas dengan benar-benar menyiapkan tenaga kesehatannya untuk benar-benar akan siap untuk melakukan praktek kolaborasi. Nanti otomatis mereka pada saat di klinis sudah tamat, mereka akan melakukan praktek kolaborasi. Ya, ini adalah prosesnya, tidak terlepas dari itu ya. Jadi ini prosesnya. Setelah ini mereka melakukan telekonferensi. Jadi dengan mahasiswa di bidang lain, profesi lain di tempat yang berbeda. Mereka melakukan diskusi, ada interaksi sehingga bisa disebut sebagai interprofesional ya, education di sini karena masih proses pendidikan. Nah, di sisi lain learning. Kalau ini mahasiswa kita, mahasiswa FK, dan mereka harus belajar satu sama lainnya, ada interaksi, ada komunikasi. Ya, kemudian di sini juga tentang satu sama lain, cuman memang kita beda fasilitas ya. Jadi fasilitas ini diskusi dengan satu-satu ada video. Jadi ada screen di sini dengan kasus yang berbeda dan harus dipecahkan. Gitu ya. Mungkin detailnya nanti tekniknya Dr. Wayan yang menyampaikan. Ini yang saya sangat ingin tekankan bahwa bagaimana kita bisa bekerja bersama kalau kita tidak pernah belajar bersama-sama. Gitu ya, kalau terpisah-pisah begini bagaimana kita bisa bekerja berkolaborasi ya, kalau belajarnya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu lewat interprofessional education kita akan duduk bersama, membahas bersama, kemudian akan melakukan praktek kolaborasi. Nah, di sini memang ini ada salah satu event-event ya untuk sharing saja bahwa di dunia lain gitu ya, di benua yang berbeda, mungkin tadi Dr. Samuel dapat ke Jepang nadanya kita tadi dengar bahwa di situ juga mengerjakan IPE gitu ya, dan ini kebetulan keduanya berbeda. Mereka mengerjakan dan intens, berkesinambungan, nggak cuma ngomong, mengerjakan, sudah mengerjakan, dan kita baru akan memulai gitu ya. Nah, mereka dengan cara yang sangat banyak untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa di bidang kesehatan. Nah, di sini ada dalam bentuk drama, poster, ya mereka poster dengan mengangkat kasus-kasus yang
up to date gitu ya, terserah mahasiswanya. Dan ini mahasiswa yang berbeda, ini pengujinya gitu ya. Nah kemudian di sini pembimbingnya ini Prof. John Sergeant yang dulu pernah ke Bali pada 2011, temannya Dr. Wayan Sumardika ini. Ya, jadi beliau sangat intens sampai malam membimbing mahasiswanya untuk benar-benar tahu interprofessional education. Ini bidang yang berbeda ini mahasiswa, dengan tingkat level yang berbeda juga. Ada yang semester 1, 2, 3 dengan lain profesi. Ya. Nah, kalau di klinik, nah ini beda ya. Jadi pada saat di klinik mungkin ada simulasi bentuknya ya, simulasi pasien. Kemudian ini juga ya, betapa mereka ingin sekali pasien safety benar-benar nanti terjadi. Ya, dengan mereka belajar dulu dari sekarang. Sebenarnya dari zaman dulu juga, ini juga profesi yang berbeda sebenarnya, gitu ya. Nah berikutnya, apa dia macam? Ya, baik. Kalau kita belajar di real patient, nantinya di klinik, kemudian kita bisa melakukan kolaboratif praktis, ini ya, jadi berbeda dengan satu pasien. Nah di sana, di tempat saya dulu belajar itu, setiap akan melakukan tindakan itu ada checklistnya. Siapa saja yang harus hadir pada suatu prosedur. Jadi dia di checklist, di absen. Dokter ini datang, perawat ini datang, bagian ini datang, harus checklist. Kemudian alat apa yang disiap, jadi dia punya checklist panjang. Dia tidak mau ambil risiko bahwa dia akan ada yang terlupa stepnya itu. Jadi mereka benar-benar menyiapkan, apalagi prosedur operasi. Gitu ya, benar-benar disiapkan. Dan waktu itu saya hadir karena mereka membuat pertunjukan tentang IPE dan kolaboratif praktis gitu ya. Saya tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi itu adalah pengalaman yang sangat baik. Ya, mereka membuat checklist gitu. Nah, ini juga cara pembelajaran ya, satunya nanti Dr. Wayan mungkin dengan real patient kita bisa nanti pada saat field trip besok ya, di ruangan itu ada Angsoka, kemudian ada ruang Nusaidah untuk infectious disease, HIV/AIDS ada di situ. Walaupun HIV/AIDS juga ada di ruang Mawar Leli, karena saya pernah menjawab pasien di sana. Kemudian di ICU juga ada, nanti mungkin bisa diperhatikan. Mungkin karena libur ya, dokternya mungkin nggak komplit ya. Nanti coba dilihat saja di situ. Nah kemudian, nah ini yang kita lakukan di sini apa di Fakultas Kedokteran ya selama ini yang berjalan ini SJD ya. Jadi saya sudah minta izin pada orangnya untuk menampilkan gambarnya. Ini bimbingan dari small group discussion. Tapi ini masih dalam satu prodi ya, masih belum ada prodi lain. Nanti kita akan ada prodi lain yang ikut dalam proses ini. Nah ini juga di rumah sakit sama, di klinik juga sama. Kita masih belum ya untuk pembelajaran, maksudnya proses pembelajaran. Tapi untuk praktiknya kita sebenarnya sudah, karena seringkali ada rapat tim di rumah sakit yang dihadiri oleh profesi yang berbeda, dokter, fisioterapis, kemudian perawat, dari manajemen dan dari administrasi juga termasuk ya, administrasi dan rekam medik. Rekam medik itu sangat penting, dia harus datang pada saat rapat tim. Ya, kemudian, nah ini memang salah satu cara, sayangnya memang ini masih kedokteran saja, dan ini memang kita ajarkan untuk bagaimana melakukan pemeriksaan gitu ya. Contohnya, kemudian ini yang kegiatan kita saya rasa sama semuanya. Kemudian ini dilakukan juga, nanti kalau ada profesi lain aja di sini kita sudah bisa melakukan kolaborasi, sudah bisa melakukan interprofessional education. Nah di FKUNED memang kita sudah melakukan leadership meeting, IP workshop gitu ya, baik tingkat preklinik maupun klinik, dan siap untuk mengimplementasikan IPE dan praktek kolaborasi. Jadi pesan terakhir saya bahwa IPE merupakan prosesnya, dan itu dilakukan as early as possible. Ya, kemudian collaborative practice strengthen the health system and improve health outcomes. Itu sudah fatwa, sudah kenyataan dari WHO mengatakan itu ya. Dan kemudian, nah, keuntungan yang kembali saya sampaikan dapat mengurangi kejadian malpraktik, meningkatkan kepuasan pasien, dan menghemat biaya kesehatan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah learning together to work together for better health. Saya rasa itu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau klarifikasi bisa disampaikan setelah ini. Terima kasih perhatiannya.
Tadi dokter kami sempat menyinggung tentang IPA. Nah, sebenarnya sebelum kita ambil definisi IPA, sebelumnya itu berbagai macam istilah itu sempat digunakan. Ada multidisiplin sempat juga, kemudian ada interdisiplin juga ada. Bahkan pada saat saya belajar pada tahun 2007 mengenai interprofesional itu disebutnya waktu itu interprofesional learning. Tapi intinya sama. Intinya adalah bahwa dalam interprofesional learning atau education itu intinya adalah adanya tenaga kesehatan atau mahasiswa tenaga kesehatan dia belajar. Belajarnya apa? Apakah belajar anatomi bersama-sama? Apakah dia belajar farmakologi bersama-sama? Apakah seperti itu? Intinya bukan itu. Intinya adalah bahwa belajar dari tentang. Jadi di sini intinya adalah belajar tentang. Jadi apakah mahasiswa perawat belajar tentang keperawatannya? Kemudian mahasiswa perawat belajar tentang kedokteran juga. Nah, kedokterannya hanya belajar apa? Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, umumnya sekarang yang digunakan adalah definisi dari Center of Advanced Interprofessional Education. Nah, ini di London. Nah, kalau kita lihat tadi dokter kami sudah menyinggung tentang kolaboratif praktis. Nah, di dunia nyata adalah seperti ini. Jadi pasien ini seharusnya adalah ada di tengah-tengah. Dia ada di senternya. Jadi kalau dia nanti dirawat di ruangan, maka inilah yang akan menangani. Kemudian dari segi klinisnya secara detail, misalnya kalau kita lihat di rumah sakit Sanglah, maka akan ada konsultannya, ada residen juga, yang dalam ataupun yang lain, dan juga nanti ada mahasiswa di sini. Nah, semua ini juga dianggap sebagai sebuah tim. Kita tidak bisa mengatakan nanti pada saat perawatan pasien yang kita anggap tim adalah hanya konsultan saja, hanya spesialis saja, hanya dokter. Ternyata tidak. Mahasiswa pun akan menjadi tim di sini karena dia menempatkan pasien sebagai center. Nah, tadi juga ibu dari kebidanan juga mengatakan bahwa tenaga kesehatan itu banyak sebenarnya, 20. Kalau tadi disebutkan 20, saya pun tidak hafal apa saja yang ada. Analis lab, analis kimia itu juga bisa masuk di sini. Nah, juga staf yang lain jangan dilupakan. Kemudian, kalau misalnya nanti pasiennya ditransfer dari tempat yang lain, itu juga termasuk ke dalam tim kita. Kita tidak bisa hanya menerima pasien IGD tanpa ada komunikasi antara tenaga kesehatan yang membawa di sini. Mungkin suatu saat bukan tenaga kesehatan, di beberapa daerah itu yang bawa adalah kepala sukunya misalnya dengan masyarakat. Jadi ini semua adalah tim yang harus memiliki, tadi dari videonya juga harus memiliki satu bahasa tadi. Tadi video yang terakhir ditunjukkan oleh Dr. Samuel, bahasa yang ditunjukkan itu mungkin yang di situ ngerti, tetapi pasiennya bengong. Kalau yang sudah nonton Transformer 1, pada adegan awal, pada saat tentara di dalam helikopter ngomong, salah satu bercerita tentang keluarganya dalam bahasa Spanyol, komandannya ngomong English please. Nah, kita juga sering seperti itu kan. Tolong bahasa planet mana ini? Tolong bahasa bumi dong. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pasien, maka bahasa kita juga akan harus sama. Saat berhadapan dengan profesi lain, maka kita harus mencari kesetaraan bahasa. Seperti tadi pada fisioterapis, scoreboard gitu kan, perawat pun tentu ngerti. Maka itu harus disamakan. Nah, ini adalah kartun yang sangat populer untuk di IPA. Setiap ada orang presentasi IPA pasti akan muncul. Kenapa?
Karena kita diajarkan untuk nanti belajar berkolaborasi, tetapi ternyata pendidikan kita terpisah-pisah. Tapi untungnya dengan Bapak Dekan kita yang sekarang revolusioner, saya bilang, mencanangkan beberapa inovasi-inovasi pendidikan, dan ini juga sudah didukung oleh beberapa staf. Salah satunya Dr. Tami sudah belajar intensif tentang MBA, dan kedepannya semoga bisa kita wujudkan dalam waktu depan. Nah, WHO juga tadi Dr. Tami sudah menyinggung bahwa WHO mementingkan juga pendidikan interprofesional. Nah, yang saya tekankan di sini nanti adalah lokal konteks. Kalau standar secara internasional, walaupun Amerika, di UK, di Kanada, di Australia, mereka merumuskan kompetensi itu masing-masing. Tetapi secara internasional juga beberapa sudah bisa kita rangkum. Jadi sebenarnya bahasanya sama, tetapi hanya pengelompokannya kadang berbeda, kemudian penamaannya kadang berbeda. Nah, lokal konteks untuk kita di Indonesia nanti, khususnya di Indonesia dan juga secara luas nanti di Asia, nanti saya akan cerita satu mengenai penerapan IPD di Hong Kong, karena kebetulan kemarin saya sempat berdiskusi dengan Prof. Fadil, kebetulan sempat berkunjung di sini, apa yang dialami dalam penerapan IPD di sini. Nah, nanti inilah kita harus memperhatikan bagaimana nanti interprofessional education kita bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi. Jadi pada saat dia berkolaborasi, pada saat dia praktek di lapangan, dia tidak lagi menduga-duga, tetapi bisa menempatkan dirinya sebagai anggota tim. Nah, gambar ini lagi menunjukkan, menguatkan tadi yang sudah disepakati oleh pembicara sebelumnya dan teman-teman juga, bahwa dalam lingkaran perawatan pasien sebagai senternya, maka tidak hanya tenaga kesehatan saja. Kalau kita ambil di luar, misalnya ada social worker, pekerja sosial, di situ sangat berperan. Kemudiannya, misalnya saya ambil contoh di New Zealand, di situ ada juga namanya penerjemah. Karena New Zealand itu banyak imigran, Australia juga banyak imigran, jadi di situ ada penerjemah untuk menjembatani intercultural encounter. Nah, jadi tidak terbatas pada tenaga kesehatan. Kenapa di UK, tadi contohnya yang diambil Dr. Samuel pada sesi pertama itu adalah di UK tahun 2005. Tapi sebelum itu adalah ada kejadian yang mendorong itu di tahun 2001. Ya. Laporannya di 2001, kejadiannya sebelum 2001 sekitar 2000 atau 1999. Itu ada kejadian kematian seorang anak di rumah sakit. Itu kejadiannya di Bristol. Nah, investigasinya menemukan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat, skill dan pengetahuannya tidak diambil. Kemudian interprofesional teamwork-nya rendah. Apa yang terjadi? Ternyata seperti masing-masing tenaga kesehatan itu tidak berkomunikasi, sehingga pada saat terjadi kegawat daruratan pada anak tersebut, kerjasama ini tidak ada. Kemudian biasa senioritas, senioritas dianggap memiliki keterampilan atau pengetahuan yang lebih banyak. Tapi kalau pengalaman pasti, tetapi update-nya itu belum tentu. Kemudian kembali lagi adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasinya sangat berbeda-beda. Jadi kadang dokternya menganggap bahwa perawatnya ngerti, tapi ternyata tidak. Kemarin saya sangat tersentuh pada saat mengikuti Surabaya Applied Medical Education. Ada video yang dibuat oleh mahasiswa menggambarkan bagaimana kerja dokter dan perawat di rumah sakit. Itu simulasi dibuat oleh mahasiswa. Jadi dokter periksa pasien, nulis resep, habis itu tinggal ditaruh di meja jaga perawat, ditinggal. Setelah itu perawatnya datang, ambil, nggak bisa jawab, nggak bisa baca. Setelah itu mau nanya dokternya, di telepon nggak bisa. Akhirnya berikan obatnya
salah. Nah ini komunikasi ini juga harus dibangun, baik nanti secara secara langsung maupun secara tulisan juga kita harus memperhatikan. Nah, dan yang di Ontario ya juga ditekankan adanya komunikasi. Jadi kegagalan berkomunikasi sebagai penyebab kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit. Di lain juga disebabkan peralatan, kemudian ada keterbatasan staf sehingga nanti waktu jaganya terlalu mepet sehingga memberikan beban kerja yang berlebihan, dan juga organisasinya, dan juga ada budaya bahwa jarang orang tenaga kesehatan itu melaporkan kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga kadang-kadang kan kita sering menganggap pekerjaan tenaga kesehatan itu tidak bisa disentuh oleh hukum gitu. Jadi kita saling melindungi. Tapi sebenarnya kalau dia salah maka seharusnya kita salahkan. Nah ini kenapa kita menemukan hari ini. Nah ini penekanan dari WHO bahwa bagaimana kita mengantarkan mahasiswa, terutama adik-adik nanti untuk bisa memasuki dunia kerja yang siap dengan teamwork-nya, dengan collaborative skill-nya, dan nanti tentunya profesional. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kita harapkan nanti ke depan adik-adik akan siap untuk di pekerjaannya. Ya. Tentunya ini nanti harus didukung. Kalau kita di Udayana sudah didukung oleh institusi, ya, nanti kita ke depannya akan melatih lagi, sehingga di level mikronya, di level interaksi antara dosen dengan mahasiswa juga akan siap. Nah, tadi juga Ibu Ila sudah menekankan, beliau di Dikti sangat mendukung, sehingga level kebijakan juga sebenarnya kita sudah punya untuk di Indonesia. Sehingga ke depannya collaborative learning inilah yang akan kita bisa lakukan, dan tentunya ini juga akan didukung oleh, nanti tentu saja kalau di Tanglak juga didukung. Kemarin juga Direktur SDM di Tanglak sudah mendukung kita untuk penerapan di klinis. Juga nanti tentu kita mengembangkan para pendamping-pendamping di di tingkat ini, sehingga nanti kita dapatkan baik dari pasien, provider, organisasi, dan sistem pelayanan yang kolaboratif akan tercapai. Nah, ini adalah karakteristik dari pendidikan MBA. Ya. Jadi tentunya di sini perlu ada interaksi. Tentu juga kemudian ada perubahan, ada yang persepsinya itu juga harus dirubah. Kalau selama ini dokter selalu dianggap sebagai leader gitu kan, tapi seharusnya tidak seperti itu. Jadi semua memiliki fungsi yang sama, fungsi yang berbeda-beda, yang saling melengkapi, yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian tentunya perubahan ke arah positif mengenai praktek klinis. Nah, jadi di sini seperti yang sekarang tadi, bukan dia duduk bersama-sama mendengarkan kuliah anatomi, fisiologi, tetapi adalah belajar tentang beberapa adalah peranan dari masing-masing tenaga kesehatan. Oke, berikutnya kita akan bicarakan kompetensi dalam pendidikan berprofesi. Tadi Dr. Samuel sudah menyinggung ya, mengenai 4 domain tadi melalui video tadi. Nah, jadi sekarang beban adik-adik bertambah, ya, bebannya bertambah. Tapi bukan berarti bahwa nanti penilaiannya akan berbeda seperti itu. Ya. Jadi adik-adik perlu kompetensi di bidang adik-adik sendiri. Tentunya ini terkait skill pengetahuan attitude di bidang adik-adik sendiri. Kemudian tentu memiliki kompetensi di bidang dokter profesional. Nah, tentunya di sini adalah baik keterampilan nanti juga perilaku, bagaimana nanti bekerja bersama-sama dengan tenaga kesehatan yang lain, ataupun nanti dengan tenaga kerja di sektor yang lain. Jadi lintas sektoral juga bisa. Nah, yang kita ambil yang paling komprehensif adalah dari expert panel. Ini adalah dari Amerika tahun 2011,
Ini laporan dari dari beberapa organisasi bergabung merumuskan kompetensi untuk interprofesional. Ada 4 domain, ya. Jadi ada nilai-nilai atau etiknya sendiri. Kemudian yang kedua adalah role-nya atau peranannya dan tanggung jawabnya. Kemudian domain ketiga adalah komunikasi interprofesional. Kemudian yang keempat adalah teamwork. Nah, masing-masing secara rinci adalah ini untuk value-nya sendiri. Value-nya sendiri. Ini intinya adalah bagaimana tenaga kesehatan itu bisa menghargai peranan dari tenaga kesehatan yang lain. Sampai dia juga menguasai kompetensi di bidangnya sendiri. Kemudian yang kedua, rule ini juga seperti itu. Lebih banyak penekanannya adalah bagaimana dia memahami rule orang lain, rule tenaga kesehatan yang lain, dan juga terutama di sini adalah mengetahui keterbatasannya. Tadi misalnya pada video yang tadi, Dr. Samuel menunjukkan bahwa pada saat seorang perawat mendapatkan pasiennya mengalami kesulitan menelan, maka dia tahu keterbatasannya bahwa dia tidak bisa menangani itu, sehingga dia mencari atau konsul ke tenaga kesehatan yang lebih menguasai tentang itu. Nah, disinilah yang harus kita mulai pelajari lagi. Mungkin adik-adik sudah sering melihat, mungkin dokter kami juga sering, atau dokter umum yang ada di sini juga sering konsul gitu kan. Istilahnya sekarang orang takut konsul, kenapa? Nanti pasiennya bilang setelah dikonsulkan tidak kembali lagi. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Jadi ada kesatuan di mana pada saat kita keterbatasan maka kita mencari, tapi itu adalah dirawat. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini intinya adalah bagaimana membuat bahasa yang sama. Bahasa antara dokter dengan perawat, bahasa perawat dengan fisioterapis, perawat dengan pembidana, dan juga seluruh tenaga kesehatan dengan pasien. Nah, itu adalah inti untuk interprofessional communication, domain 3. Dan domain keempat tentu saja adalah tim. Nah, tentu berbeda tim dengan gerombolan. Ya, kalau gerombolan, sekarang kumpul semua di sini, gerombolan apa tim? Tergantung keluarnya nanti di mana. Kalau keluarnya nanti punya tujuan yang sama, tentu dia adalah tim. Tapi kalau saat dia keluar tidak memiliki persamaan, maka kita bisa sebut nanti teman-teman adik-adik di sini adalah hanya sekumpulan orang yang bergerombol. Ya. Oke. Nah, inti dari di sini tentu saja adalah bagaimana dia berfungsi sebagai tim yang efektif. Nah, kemudian bagaimana kita di dalam pembelajaran? Yang tadi dokter kami menunjukkan yang di Dalwis, yaitu ada di Kanada. Nah, itu dengan berbagai cara. Sebenarnya seluruh metode pembelajaran, seluruh situasi pembelajaran itu bisa kita terapkan untuk pembelajaran IPE. Tidak eksklusif dengan cara role play saja, dengan poster, representasi poster saja, tidak seperti itu. Semuanya bisa. Ya, dengan kuliah seperti ini pun kita memahami prinsip IPE itu juga termasuk ke dalam pembelajaran IPE. Jadi tidak perlu pusing. Jadi apapun aktivitasnya yang perlu kita rumuskan awalnya nanti adalah tujuannya nanti apa? Apakah dari pembelajaran itu masing-masing tenaga kesehatan ini bisa memahami peranan dari tenaga kesehatan yang lain? Misalnya nanti kita di Udayana sudah menyiapkan community projects, menjadi primary care dengan landasan interprofesional. Nanti saat ini untuk pengkonsepannya ketuanya adalah Dr. Sutarse dan itu sudah masuk ke Senat. Kita tunggu nanti kalau sudah berarti mulai 2014 tahun ajaran baru ini kita akan implementasi. Kemudian yang klinik tadi misalnya yang dicontohkan Dr. Utami itu ketuanya Dr. Purwo, sekretarisnya Dr. Utami, dan ini kemarin konsepnya sudah kita matangkan.
sudah kita sebar ke para pemegang kebijakan, nanti semoga akan segera juga bisa masuk ke Senat. Nah, jadi berbagai learning aktivitas ini bisa kita lakukan. Nah, community placement juga kita sebenarnya dari dulu sudah ada. PPD, pendidikan pradokter, ya. Dan sekarang sudah kita kolaborasi dengan KKN. Sehingga kakak-kakak adik-adik yang nanti mulai 1 Agustus berada di lapangan, itu tidak saja dari kedokteran saja, tapi sudah ada dari teknik, ya. Ada dari ekonomi juga terlibat di sini. Cuma untuk bersamaan dengan prodi keperawatan itu kedepannya masih belum kita, kedepannya akan segera kita. Nah, kapan pembelajaran ini belum kita mulai? Sebenarnya di dunia ada 2 kubu, ya, untuk kapan sebaiknya IPA ini diperkenalkan. Ya, ada yang menganggap lebih baik di awal, ada yang menganggap berpendapat lebih baik di belakang. Kenapa? Kalau di awal, maka keegoan itu belum muncul. Jadi dari awal dia sudah memahami tentang IPA. Kalau yang di belakang, ditakutkan nanti dia sudah menguasai kompetensinya dulu, tetapi dia bersifat a priori terhadap kompetensi tenaga kesehatan. Tetapi ini sebenarnya adalah continue. Ya, kita mulai dari awal. Ya, dari awal dia sudah bersiap untuk memahami orang lain. Kemudian ke belakangnya, pada saat dia sudah menguasai kompetensinya sendiri, maka pada saat berkolaborasi dia akan menjadi lebih pede dan lebih yakin. Kalau misalnya adik-adik dilepas yang kedokteran misalnya, kalau dia diminta KKN pada saat jenjang sarjana bersama dengan tenaga kesehatan yang lain, pasti dia kurang pede. Kenapa? Karena pada saat dia pede pasti dia akan dianggap leader. Tapi sekarang kalau kita budayakan KKN untuk teman-teman kita yang kedokteran itu adalah pada saat dia setelah selesai rotasi klinis. Jadi dia punya bekal untuk benar-benar diimplementasi. Nah, jadi ini ada pemilu. Nah, ini berbagai simulasi kegiatan yang bisa kita lakukan. Bisa. Kenapa interview pasien di rumahnya itu berguna? Dari sini kita bisa mendapatkan berbagai masukan sebenarnya. Sama dengan Jokowi, belusuan, ya. Jadi dia mendapatkan apa yang dia dapatkan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Kalau kita tidak pernah tahu, yang kita di atas terima laporan, oh ya bagus. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki, padahal di bawah terjadi berbagai kekacauan. Saya bilang Jokowi bukan berarti saya pro Jokowi. Saya masih netral. Siapapun pemenangnya adalah presiden kita. Semuanya menang. Nah, kemudian ada konten global yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tentu kita juga harus melihat nanti yang lokal. Nah, satu contoh, tadi saya bilang saya sempat diskusi dengan Prof. Fatin, Negeri Fatin dari Hong Kong. Dia sudah sempat melakukan FVA dalam kurikulum antara perawat dengan dokter, dan itu wajib dijalani. Setelah dia evaluasi, apa yang dia dapatkan? Ternyata teman-teman mahasiswa perawatan komplain. Kenapa? Karena mereka dianggap, istilahnya propatis, mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 di tenaga kesehatan. Sehingga mereka merubah strategi. Sekarang dia tidak wajib, tetapi dia tidak wajib di dalam kurikulum, tetapi dia berubah dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi tujuannya dia adalah membentuk, kalau istilahnya inisiator. Ya, jadi kalau kita bilang individu ini yang akan bisa mempengaruhi seluruh komunitas atau mahasiswa ya. Jadi dia tidak wajib saja. Nah, itu juga tidak terlepas dari culture kita. Yang culture kita adalah kita selalu biasanya melihat ini yang lebih ini lebih ini. Nah, inilah yang perlu kita sesuaikan di dalam pembelajaran. Nah, dan itu tentu saja untuk konten IVA. Nah, kalau saya pribadi, maka yang utama adalah di sini. Di sini. Jadi bagaimana kita membentuk perilaku
menghormati peranan dari tenaga kesehatan yang lain. Kemudian tentunya adalah ini, belajar bahasa yang sama, belajar bahasa bumi yang sama. Jadi learning a common language. Nah kemudian tentunya di sini juga semua sebenarnya penekanannya adalah pada peranan dan komunikasi. Nah ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan kolega saya di University of Sydney, Kirsty Foster namanya. Dia sudah memulai ini dari tahun 2002. Tahun ini tingkatnya sudah lebih advance. Karena yang dia lakukan adalah untuk residen dengan perawat. Jadi residen dan perawat diberikan simulasi bagaimana bekerja di ruang ICU untuk anak-anak. Nah, temuannya bagaimana? Nah, di sini temuannya cukup mendukung. Jadi dengan IPA ini, inputnya pelayanan di ICU pediatrik cukup baik, meningkat. Jadi angka kematian bisa diturunkan. Nah ini tentu saja tidak lepas dari culture mereka. Kalau saya lihat di situ, mereka benar-benar antar tenaga kesehatan tidak ada hierarkinya. Dan saya sempat mengamati hubungan antara residen dengan pembimbing itu, hubungannya seperti teman. Tidak ada ketakutan untuk menyampaikan pendapat. Jadi belum tentu supervisornya itu lebih ahli. Kadang residennya bisa memberikan update mengenai ini. Nah ini di University of Sydney tahun 2002 proyeknya dimulai. Dan ini kalau nanti adik-adik tertarik nanti bisa diakses melalui website WHO. Nah ini dilakukan di Hokkaido. Hokkaido, pulau paling utara dari Jepang, tepatnya di Sapporo. Nah di situ tepatnya tak terbatas tenaga kesehatan. Nah ini dilakukanlah IPA, di mana tidak saja dia bekerja untuk menyelesaikan masalah kesehatan, tetapi juga mengidentifikasi masalah masyarakat, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, tidak saja di bidang kesehatan. Nah, terus sekarang bagaimana kita akan menerapkan IPA? Tadi saya katakan Prof. Adil menemukan masalah ternyata. Ini juga penerapannya kita juga harus hati-hati karena akan ada berbagai halangan. Kalau kita misalnya di Udayana, kemarin kita berdebat bagaimana kurikulum kita akan nambah SKS lagi. Nah, mahasiswanya bagaimana? Tambah pusing lagi. Blok yang lain saja belum selesai. Ini ditambah lagi dengan beban 3 SKS gitu. Nah ini kemarin kita buat, nanti jangan khawatir aktivitasnya fun kok. Kita lebih banyak turun ke lapangan. Kita turun ke lapangan itu bentuknya apa? Kita dapat having fun, tidak di kelas saja bosan. Dan kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian tentu partisipasinya ini, apakah wajib nanti? Apa tidak? Saya ambil contoh tadi, Prof. Adil di Hongkong pertama dia wajib, kemudian dia bergeser menjadi tidak wajib. Mungkin suatu saat kita juga akan mengalami itu, tetapi kita harus lihat dulu, kita teliti dulu. Kemudian, nah ini penilaiannya. Kemarin kita di PPD atas usul Dr. Utami, penilaiannya kita modifikasi. Kenapa? Karena kalau kita turun ke masyarakat, kalau kita cuma mengandalkan ujian dalam 1 hari, maka aktivitas yang dalam 1 bulan itu akan tidak ternilai. Mungkin dia hanya melakukan satu kesalahan kecil gitu, tetapi karena sangat mempengaruhi nilai, maka dia akan tidak lulus. Padahal aktivitasnya sama sekali. Nah ini juga perlu kita lakukan. Kemudian juga capacity. Nah, kemarin misalnya kalau kita memberikan kuliah, bagaimana caranya? Kuliah pendahuluan, apakah kita akan taruh mahasiswa keperawatan, kedokteran, IKM, semuanya di sini? Tidak cukup juga. Kita ambil contoh semester 2,
itu jumlah mahasiswanya kalau seluruh program studi itu hampir 600-700, nggak mungkin muat di sini. Kemudian logistik tentu saja ke masyarakat itu, misalnya kalau kita PPD ini ngangkut pembimbingnya aja kita perlu lebih dari 3 mobil, apalagi nanti diwajibkan mahasiswanya bagaimana. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Mahasiswa kalau ke masyarakat, kalau semuanya bawa mobil mewah juga impact-nya juga tidak bagus pada masyarakat. Nah ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau kita di PPD sudah punya aturan-aturannya, untuk IPD ke belakang kita tentu akan menyesuaikan. Kemudian juga perlu perubahan pada pengelolanya sendiri. Nanti di puskesmas juga harus memahami tentang IPD. Tentu yang paling penting juga adalah pembimbingnya. Yang saya takutkan apa? Kemarin pada saat menyusun ini bersama teman-teman, nanti masalahnya adalah pembimbingnya sendiri yang tidak paham tentang IPD. Nanti malah pembimbingnya yang berbeda pendapat. Nanti mereka bertanya sendiri ya, masyarakat bimbingannya bingung, ini yang benar yang mana. Nah ini juga harus kami persiapkan, pelatihan-pelatihan ke depan untuk tenaga kerjanya sendiri juga harus. Nah kedepannya tentu saja, jadi tentu kita harus melakukan reformasi. Tahun 98 kita reformasi, merubah segala hal. Nah kita di kurikulum juga nanti akan melakukan ini. Para koordinatif penanggung jawab kurikulum kebudayaan sendiri sudah sering berkumpul untuk membicarakan ini. Kemudian tentu saja penempatannya nanti. Untuk saat ini kita programkan adalah untuk di kota dulu. Belum kita nyentuh ke pedesaan, karena masalah di kota juga cukup kompleks. Kemudian tentu networking. Tadi Pak Dekan mengatakan DPS sudah setuju. Kemarin juga pada rapat dengan Semiloka untuk TPI klinik, juga SDM Rumah Sakit Salak juga sangat setuju. Kedepannya juga kita harus merekrut stakeholder yang lain. Kemudian penempatannya tentu kedepannya dengan jumlah mahasiswa yang banyak, kita harus memikirkan opsi-opsi lain, tidak saja di kota ataupun nanti sistem bagaimana perlu kita pertimbangkan. Staff development tentu saja akan kita lakukan. Dan riset ini juga penting. Kalau kita selalu mengambil referensi dari luar, kita berkiblat ke Amerika, berkiblat ke Belanda, berkiblat ke Inggris. Tapi pada saat ditanya, kalau di tempatmu itu bisa jalan ya? Kita kadang nggak bisa jawab. Kita nggak punya datanya. Padahal data yang paling sederhana, kadang kita nggak punya. Nah ini perlu kita tingkatkan. Dan sehingga nanti juga akan muncul IPA Indonesia. Dan semoga apa yang dilakukan oleh NHC ini kedepannya juga akan menghasilkan. Nah, sambil menunggu itu, sambil itu diformalkan di dalam kurikulum, tentu adik-adik bisa melakukan langkah-langkah yang lebih lebih dulu, karena untuk di diskusi itu perlu proses, perlu prosedur yang lama. Tapi adik-adik bisa melakukannya tanpa itu, karena adik-adik bisa bergerak lebih bebas. Tentu saja pertama adalah paham dulu tentang kompetensinya, menguasai kompetensinya. Setelah itu bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung IPD. Salah satunya adalah NHC. Selain itu juga tentu saja saya tidak tahu kalau sekarang TBM di sini masih eksklusif kedokteran, masih ya. Saya juga alumni TBM. Ini juga katanya menurut kami mohon kedepannya juga mulai diwacanakan juga bahwa TBM ini belum tentu harus mahasiswa kedokteran. Mungkin karena sekarang posisinya adalah kegiatan di bawah PSPD gitu ya. Tapi kedepannya silakan. Dan juga beberapa bisa dilakukan jasa binaan. Saya kira beberapa mahasiswa sudah mulai melakukan
desa binaan, tentu saja ikut ini juga bisa. Kemudian yang memang kompleks perawatannya adalah geriatri. Nah, geriatri care ini, Bapak Rektor sebenarnya, Bapak Rektor pada waktu menjadi dekan, beliau sempat mau mencanangkan nanti teman-teman atau adik-adik yang sudah di fase klinis, baik itu perawat maupun kedokteran, itu diharapkan melakukan pemvisit pada pasien-pasien yang utamanya adalah penyakit kronis, karena mereka memerlukan perawatan itu. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan secara independen, artinya secara mandiri, tanpa harus menunggu kurikulum kami siap, karena itu perlu waktu yang cukup lama. Sebagai akhir, saya ingin menekankan kembali bahwa interprofesional atau education itu adalah tujuannya menghasilkan tenaga kesehatan yang siap untuk bekerja di dunia nyata. Tujuannya tentu saja utamanya adalah berkolaborasi. Kemudian inti pendidikan interprofesi itu adalah pemahaman tentang peranan profesi kesehatan ini. Itu inti utama. Dan tadi sudah ada 4 kompetensi yang terakhir domain utamanya. Dan pendidikan IPA sendiri ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, jadi tidak eksklusif dengan satu cara. Dan mahasiswa dapat melakukan berbagai bidang untuk mendukung kolaborasi. Terakhir, mereka saja bisa bekerja sebagai tim, masa kita tidak. Terima kasih dan selamat siang.